semuanya. Mari saudara kita semua bisa bangkit berdiri hari ini. Siap memuji meninggikan Tuhan, amin. Mari sebelumnya kita akan baca ayat fotum kita. Saya akan baca ayat yang genap, nanti saudara akan baca ayat yang ganjil. Dan di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, saudara. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sama-sama kita baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Kebangkitannya menjadi pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu bagi setiap kami. Tepuk tangan bagi Dia. Sama-sama katakan. The greatest day in history, death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Amen. Because the empty grave, love eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. And the show and perfect peace, early band finally feels this. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. He's alive. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have set me. Semua. Oh, what a glorious day. What a glorious day. Jesus. Semua. Oh, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day,
kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu mengalahkan maut, memberikan kami pengharapan hidup yang kekal. Amin. Saudara, puji Allah di surga kuasa, haleluya, dan kasih-Nya yang kekal, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya, Allah kita yang esa, haleluya, 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 Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome to Gibeon Church. Ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita memasuki perenungan katekismus minggu ke-14. Saya akan membaca pertanyaannya, lalu bersama-sama kita baca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Akankah Tuhan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum? Tidak, setiap dosa bertentangan dengan kedaulatan, kekudusan, kebaikan Allah dan melawan hukumnya yang adil. Allah murka atas dosa-dosa kita dan Dia akan menghukum dengan penghakimannya yang adil, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Kita baca dari Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah akan menghakimi setiap ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap hukumnya. Walaupun demikian, ada saja pandangan yang mengatakan kalau kita tidak perlu lagi taat-taat amat kepada firman Tuhan. Dosa sedikit-sedikit tidak apa-apalah, Tuhan pasti mengerti. Jadi Kristen gak usahlah fanatik-fanatik. Pandangan seperti ini didasari kepercayaan kalau kita ini hidup di zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman perjanjian baru di mana dosa sudah diampuni. Tetapi apakah pandangan seperti ini tepat? Tuhan menciptakan segalanya termasuk manusia untuk kemuliaannya. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Dia juga memberikan kita hukum moral yang mencerminkan karakternya, yang mengungkapkan Dia sebagai Allah yang kudus, benar, adil, setia, dan tekun dalam kasih. Oleh karena itu ketika kita gagal menaati hukum Allah, kegagalan itu dilihat sebagai hal yang sangat serius. Bukan sekedar ketidaktaatan, tetapi merupakan pemberontakan terhadap tujuannya bagi kita. Dan karena Tuhan kita adalah adil, Dia akan menghakimi kita dengan adil juga. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Seperti dikatakan di Roma 2 ayat 6. Hukuman dari pemberontakan terhadap Tuhan adalah kematian yang kekal. Yaitu keterpisahan dari Tuhan. Kita tidak punya harapan bila ingin menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan dalam belas kasihan dan kasih-Nya yang begitu besar, mengutus Yesus Kristus untuk menanggung hukuman atas pemberontakan kita. Sehingga keadilan ditegakkan dan kita pun diselamatkan. Kita ini sering seperti anak kecil yang memberontak terhadap orang tuanya. Walaupun demikian, Bapa di surga tetap mengasihi kita dan bahkan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Puji syukur
dalam kasih karunia-Nya yang kaya dan melimpah, Allah mengaruniakan keselamatan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Roma 6 ayat 23 berkata, karena upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan pemahaman ini, kita tidak bisa menganggap remeh dan ringan anugerah keselamatan yang sudah diberikan, walaupun diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan sendirilah yang membayarnya dengan darah yang begitu mahal. Walaupun kita menyadari natur kita sebagai manusia berdosa yang hidup dalam dunia yang sudah jatuh ini, bukan berarti kita hanya menyerah saja kepada kecenderungan dosa kita dan kedagingan kita dan menunggu kesempurnaan saat kita sudah di surga nanti. Kita perlu menyadari betapa berdosanya kita dan sungguh-sungguh bertobat dan memandang kepada karya salib Kristus sebagai respon hati kita yang telah diubahkan oleh Injil dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bertobat di hadapan Tuhan atas dosa dan pemberontakan kita yang begitu kotor di hadapan Tuhan. Cara hidup kita acap kali mencerminkan bahwa kita mudah lupa betapa berat dan ngerinya konsekuensi dosa kita yang ditanggung Kristus di salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami yang seringkali menjadikan diri kami sebagai pusat dari segala sesuatu. Kami lupa bahwa hidup kami ini seharusnya dihidupi hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami memberontak atas hukum-Mu, atas rencana-Mu. Kami berseteru dengan sesama kami untuk memuaskan kedagingan kami. Kami gagal dan kami melupakan kengerian penghukuman atas dosa-dosa kami. Tapi kami bersyukur atas anugerah karya salib Kristus yang membebaskan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan atas kabar baik Injil yang begitu indah dan luar biasa. Allah Roh Kudus, ubahkan kami senantiasa dan ajar kami membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk karya-Mu bagi setiap kami. Engkau adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan yang menjadi manusia turun ke dalam dunia ini menebus setiap kami. Kami bersyukur hari ini atas karunia bagi kami. Kulihat mulia Bapakku dalam Kristus Yesus. Semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tetap ke surga, mulianya bagianku. Katakan harapanku. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku Dia selaraskan, Dia beriku kekuatan. Berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti. Ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Amin, sama-sama. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegahnya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Lihat lengannya yang terentang, lihat lengannya terentang di atas salib itu.
yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan yang menimpaku, pada salib dipaku, amin. Ya ku tahu Tuhan matkanku, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Sembah Dia, ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku, mulianya bagianku. Kau juru selamat kami Yesus, Kau hidup kami. Mari semua Tuhan sama-sama katakan, relakah ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba setianya, amin. Hatiku sekarang puji Dia, semulianya bagi. Katakan hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Baginya, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Sekali lagi coba Tuhan katakan, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya nama-Mu Yesus, penyelamat kami. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagiku, sebab ku tahu. Oh, sekali lagi katakan, sebab ku tahu mulianya bagianku. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kemuliaan-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami memuji Allah yang setia, Allah yang tidak pernah menyerah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari coba Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, jadikan pujian ini doa kita. Tiada yang dapat pisahkan, ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia,
Kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan aku berserah kepadamu. Selamanya setia. Hadirat-Mu memegang kami Tuhan. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Dengan hatimu. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya. Selamanya setia. Kau hadir di setiap langkahku. Oh, Tuhan. Buktikan kami mengakui perbuatan-Mu Tuhan. Oh, kan ku angkat tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kami memandang kepada kesetiaan-Mu Tuhan. Allah yang menghukum dosa dengan mengorbankan dirinya sendiri. Betapa berita baik ini Tuhan. Betapa Injil-Mu menyentuh hati kami. Menyentuh kehidupan kami, memegang erat, memberikan kami pengharapan. Dan kami berjalan di dalam kemenangan ini Tuhan. Kami berjalan di dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan seturut kebenaran firman-Mu, mari Tuhan bantu kami, bantu tata ulang hati kami yang seringkali sesat ini Tuhan. Saat sabda-Mu diberitakan, Injil-Mu disampaikan, menata ulang hati kami, memperbaiki tingkah laku kami yang salah.
membantu kami hidup di dalam pengharapan. Meskipun di dalam pergumulan, di dalam kami meniti kehidupan kami percaya kami mempunyai Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, bantu kami untuk mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk merenungkan firman-Mu dan bantu kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan dipermuliakan nama-Mu ya Bapa atas ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Karena kasih karunia-Mu, Engkau memberikan berkat rohani yang terbaik bagi kami. Sebentar kami akan memberi, biarlah kami bisa memberi dengan sukacita. Dan gereja-Mu di tempat ini bisa mengelolanya dengan baik untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Welcome home. Kembali lagi bersama saya Karen dalam Gibeon Weekly News. Tidak terasa berakhir sudah kelas Anda Pasti Selamat semester 1 tahun 2025. Kami mengucapkan selamat bagi Anda semua yang telah menyelesaikan kelas ini. Kiranya setiap materi dapat kita hidupi bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, jika Anda sudah menyelesaikan kelas APS dan rindu untuk dibaptis dalam sakramen baptisan kudus, kami masih membuka pendaftaran hingga minggu depan. Kami mendukung Anda untuk mengambil langkah iman ini sebagai bentuk ketaatan serta pertobatan bagi kita orang percaya. Daftar melalui link berikut atau Gibeon App Anda. Bisa juga melalui www.gibeon.church/events. Sakramen ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 26 April. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Connect Booth di lantai basement. Kegiatan tengah minggu gereja yaitu Care Group, layanan WhatsApp, dan juga Tokopedia Gibeon Church masih libur hingga tanggal 11 April. Jangan khawatir, karena ibadah hari Minggu tetap berjalan seperti biasa. Mari gunakan kesempatan ini untuk menikmati waktu bersama dengan keluarga Anda. Gibeon Church akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 18 April dalam 3 sesi, pukul 8, 10.30, dan 1 siang. Ibadah kali ini spesial karena akan dilakukan secara intergenerasi dengan ibadah youth digabungkan dengan kebaktian umum, sehingga Anda sebagai orang tua dapat beribadah bersama anak-anak Anda. Meski demikian, ibadah kids tetap tersedia. Pada hari Minggu Kebangkitan, ibadah akan diadakan seperti biasa dengan ibadah youth dan kids tersedia pada pukul 10.30 dan 1 siang. Minggu depan bertepatan dengan Minggu Palma, kita akan break sejenak dari sermon series Facing the World with Gospel Confidence dan memasuki sermon series baru berjudul Redemption. Jangan lupa untuk mengajak kenalan, teman, dan keluarga Anda untuk hadir dalam momen ini. Penebusan Kristus bukan sekedar menghapus kesalahan masa lalu, tetapi memberi makna baru untuk pergumulan masa kini dan pengharapan sejati bagi masa depan. Yesus Kristus memahami penderitaan kita, mengerti setiap luka,
kegagalan, dan rasa takut kita. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk memulihkan. Dari kehancuran menuju pemulihan, dari rasa bersalah menuju kebebasan, dari kematian menuju kehidupan. Inilah kuasa penebusan Kristus. Melalui khotbah berseri ini, mari kita bersama-sama merenungkan, mengalami, dan merayakan karya penebusan Kristus yang sempurna, agar hidup kita diperbaharui, dikuatkan, dan dipenuhi dengan pengharapan. Apa makna penebusan Kristus bagi hidupmu saat ini? Setelah ini kita akan mendengarkan testimoni dari jemaat kita yang sudah bertumbuh di dalam care group. Jika Anda sudah dibaptis dan telah menyelesaikan kelas APS, serta rindu bergabung dalam komunitas care group di Beyond Church, hari ini adalah pendaftaran terakhir. Temukan info lebih lanjut di Connect Booth, dan mari kita saksikan video berikut yang sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Check this out. Halo. Hai. Aku Filemon. Aku Devi. Kami dari CG Evangelion. Kami itu bergabung di dalam care group sejak November 2022, berarti sudah sekitar 2,5 tahunan kami CG. Sebenarnya awal kami memutuskan untuk bergabung dalam CG itu sebenarnya karena penasaran ya. Gimana sih sebenarnya care group di gereja ini? Formatnya tuh biasanya kan kita taunya itu baktian mini, persekutuan sektor, taunya gitu semacam kayak family altar gitu. Ya. Dan ternyata saat bergabung beda banget. Jauh dari ekspektasi yang kita bayangkan. Di sini kita banyak belajar dan tidak merasa sendiri dalam pergumulan hidup. Momen yang paling berharga di CG adalah kebersamaan yang terasa seperti keluarga. Kami sering melakukan outing, kulineran, olahraga, dan liburan bersama. Di sini kita menyebutnya teman seperjalanan, di mana kita bukan saling menceritakan soal keberhasilan saja dalam hidup, tapi menceritakan bagaimana Tuhan menyertai setiap musim hidup teman-teman. Dan itu sangat menguatkan kami semua di tiap musim hidup kita masing-masing, bagaimana Tuhan bekerja lewat kegagalan, masalah, dan pergumulan. Di situ kami merasa bahwa kita nggak pernah sendiri. Kita itu keluarga baru yang dibentuk dalam satu tubuh Kristus. Dari yang awalnya tuh saling nggak mengenal, tapi kita menjadi satu keluarga yang saling tidak takut ya. Kalau kita cerita, kita gagal, kita sedih, kebahagiaan kita, sama pergumulan di musim hidup kita. Of course pasti kalau namanya keluarga itu pasti sering berselisih paham. Tetapi di sini kita belajar untuk bisa melihat salib Kristus itu dan Kristus sendiri sebagai batu penjuru kita, sehingga konflik menjadi sarana yang indah untuk melihat salib Kristus. Dan CG sangat berdampak bagi iman kami dan perubahan pola pikir kami ya, khususnya dalam menanggapi masalah hidup dan menjalani musim hidup. Sudut pandang kita juga diubah memakai kacamata Kristus, karena di CG secara intensional kita belajar merenungkan dan menghidupi Injil. Komunitas CG itu sangat penting buat kami karena di sini kami itu digembalakan secara intensional. Melalui CG, firman yang kami dengarkan setiap minggu itu bisa teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti itu. Ya, Soli Deo Gloria. Makasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Untuk kesaksian yang luar biasa, amin saudara. Welcome to Beyond Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Thank you for coming. And buat saudara semua yang juga live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Seperti tadi pengumuman dan juga kesaksian yang sudah disampaikan, kami mengundang saudara semua yang sudah lulus APS
untuk bisa bergabung di dalam care group ya. Ada lebih dari 1.400 orang ya yang ada di dalam care group. Dan sesudah batch ini saya dengar udah 100 lebih yang daftar dalam care group. Nah, kita juga pusing saudara ya untuk mendistribusikannya di grup-grup yang sudah mulai multiplikasi. Tapi saya percaya kalau saudara menjadi bagian dari sebuah konteks teman seperjalanan, pemuridan, kita sedang menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidup kita untuk semakin serupa di dalam Kristus. Amin. Wow, apa itu tadi ya? Oke, it's okay. Kita akan masuk dalam khotbah berseri kita, yaitu rahasia besar di balik pernikahan adalah judul dari khotbah ini hari ini. Ini adalah khotbah yang ke-14 ya. Kita akan membaca bersama-sama Efesus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-33. Dan saya akan membaca yang putih, saudara membaca yang kuning, saudara membaca yang ganjil, dan kita akan bersama-sama memulainya. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29. Sebab tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan seperti ini, saudara. Kalau kamu, saudara, saya bisa menikah dengan orang yang 100% cocok dengan kita. Secara emosi, secara seksual, keuangan, hobi, semuanya, chemistry. Wah, klop. Apakah kita yakin itu akan membuat pernikahan kita bahagia? Karena biasanya kalau kita ditanya, kenapa kamu ingin menikah? Biasanya jawabannya, supaya aku bahagia, supaya aku happy. Karena kita udah terlalu dibombardir dengan Disney. Waktu si pangeran nikah sama si princess, itu biasanya mereka akan ride to the sunset dan biasanya tulisannya happily ever after ya saudara ya. Tapi what if tujuan pernikahan menurut Alkitab bukan hanya untuk membuat kita happy, but to make us holy. Bukan hanya untuk membuat kita bahagia, tetapi untuk membuat kita menjadi kudus. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Kristus menjadi pusatnya. Nah, saudara mungkin saudara yang single berpikir, ini kan message untuk orang-orang yang sudah menikah. Saya kan belum menikah, jadi ini bukan untuk saya. Tapi tunggu dulu. Ya, topik ini relevan untuk semua orang. Baik saudara sudah menikah, belum menikah, atau enggan menikah. Ya saudara ya. Yang pertama, kita butuh pengharapan dan arah baru ketika hubungan sudah mulai terasa. Saya yakin saudara semua pasti merasakan bahwa mungkin pernikahan itu bisa hambar, bisa tawar. Bagi saudara yang belum menikah, kita perlu tahu apa itu cinta sejati sebelum mengejar pasangan yang saudara mau nikahi. Kemudian bagi saudara yang enggan menikah, kita perlu tahu bahwa hidup tidak gagal tanpa pernikahan. Karena ada pernikahan yang lebih utama yang menanti kita. Nah, itulah sebabnya di ayat 32 tadi kita udah membaca. Baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Rahasia ini besar, yang kumaksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ternyata pernikahan bukan seperti lagu Chrisye, Galih dan Ratna. Dua sejoli menjalin cinta bersemi dari SMA ya saudara. Tapi pernikahan adalah tentang Kristus dan gerejanya. Dengan kasih yang tidak pernah menyerah. Dengan cinta yang berkorban bahkan sampai mati.
Nah, jadi khotbah ini bukan hanya untuk pasangan, tetapi untuk kita semua yang belum menikah ataupun enggan menikah untuk memahami apa sih arti kasih sejati dalam terang Injil. Nah, poin saya ada 4, saudara ya. Yang pertama, apa itu pernikahan? Dan yang kedua, apa yang dilakukan pernikahan? Dan apa yang dibutuhkan dalam pernikahan? Dan apa yang ditunjukkan, didisplay oleh pernikahan ya. Kita akan mulai. Apa itu pernikahan? Yang siap belajar katakan yes. Nah, Paulus mengutip teks utama dari Perjanjian Lama tentang pernikahan, yaitu begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kenapa kok satu daging? Kenapa Alkitab mengatakan one flesh? To become one. Ini adalah gambaran dari Tritunggal. Kalau saudara perhatikan, Tritunggal itu 3 in 1. 3 pribadi, 1 hakikat. Suami dan istri menikah, mereka 2 tetapi menjadi 1 dan nanti akhirnya menghasilkan anak. Yang dimana akhirnya menjadi 1 keluarga. Mereka hakikatnya sama, manusia, mempunyai keberhargaan yang sama, derajat yang sama, tetapi perannya berbeda-beda. Jadi rupanya one flesh bersatu, echad dalam bahasa Ibraninya itu menunjukkan siapa Allah. Makanya Allah sangat menghormati pernikahan dan memberkati pernikahan karena pada waktu Allah melihat pernikahan, dia melihat dirinya sendiri. So that's why pernikahan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya iblis mau merusak pernikahan karena pernikahan menggambarkan siapa Allah. Dan selain itu, selain gambaran Allah Tritunggal, pernikahan adalah gambaran dari covenant. Katakan sama-sama covenant. Covenant. Covenant adalah ikatan perjanjian. Bukan kontrak, tetapi ikatan perjanjian. Jadi ikatan perjanjian atau covenant itu pernikahan antara suami istri. Nah, covenant itu antara Bapa, Putra dan Roh Kudus ada covenant. Tetapi antara Tuhan dan umatnya juga ada covenant. Di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Dia bilang begini, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan, I will never forsake you, I will never forget you, I will never leave you. Itu adalah covenant Tuhan terhadap umatnya. Meskipun umatnya tidak setia, meskipun umatnya berkali-kali menyembah berhala. Tapi Tuhan tetap setia, itu covenant. Nah, Efesus 5 ayat 32 dikatakan bahwa rahasia ini besar. Tapi apa itu? Rahasia ini adalah Kristus dan jemaatnya, Kristus dan gerejanya. Ternyata Kristus punya covenant dengan gerejanya. Dan itu dibayar mahal dengan darahnya di atas kayu salib. Nah, tadi kutipan tadi bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Meninggalkan dan bersatu itu adalah live and cleave. Pernikahan adalah penyatuan 2 manusia dalam covenant atau ikatan perjanjian. Bukan hanya perasaannya saja. Tapi kata bersatu di sini, cleave, echad, itu adalah komitmen yang mendalam, permanen, dan totalitas. Nah, masalahnya begini saudara, budaya hari ini membentuk kita berpikir bahwa pernikahan hanyalah puncak dari cinta romansa, romantis. Tapi Alkitab membalikannya, cinta sejati justru dimulai dari covenant dan bertumbuh melalui pengorbanan. Inilah cinta yang tahan uji, cinta yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi pernikahan bukan pernyataan cinta saat ini saja. Tapi janji untuk senantiasa mencintai di masa depan. Pernikahan adalah ikatan perjanjian untuk mengasihi. Bahkan when you don't feel like to love. When you don't feel like it. Saat perasaan tidak mendukung. Kita tetap mencinta. Nah masalahnya saya mau masuk dalam kontras pandangan ya saudara ya. Antara budaya dunia dengan Alkitab. Nah budaya dunia bilang apa? Pernikahan itu soal chemistry. Oh I have chemistry with you. I'm clicking with you. Wah kan gitu saudara ya. Kalau di TikTok banyak ya. I have chemistry. Oh they have chemistry. Pernikahan soal chemistry. Soal kecocokan, soal koneksi. Tapi Alkitab bicara pernikahan dibangun di atas covenant. Ikatan perjanjian, bukan sekedar perasaan. Nah, budaya bilang apa? Dunia bilang, kalau chemistry-nya hilang atau chemistry-nya pudar, mungkin kamu perlu cari orang lain.
Mungkin kamu salah pasangan. Tapi Alkitab berkata saat covenant itu diucapkan di hadapan Tuhan, ya dialah pasangan hidupmu. Maka di sanalah kamu perlu membangun cinta yang sejati. Pernikahan menurut budaya adalah romansa yang spontan. Sedangkan menurut firman Tuhan adalah komitmen yang membentuk. Komitmen that change you. Covenant that change you. Komitmen yang memutuskan, aku akan tetap di sana. Bahkan saat romansa sudah hilang. I will always be there. Meskipun chemistry sudah pudar. Aku akan memperjuangkan pernikahan ini. Itulah covenant. Seperti Tuhan terus mengejar saudara. Tuhan terus memperjuangkan saudara. Meskipun saudara mungkin lari dari Tuhan. Apakah chemistry itu salah? Mungkin itu pertanyaannya. Tentu saja tidak. Chemistry bisa mengawali hubungan saudara. Tetapi hanya covenant yang bisa membuat hubungan bertahan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau basisnya cuma chemistry, maka basis pernikahan itu akan sangat rapuh. Karena api cinta, chemistry itu bisa padam. Bisa saja karena musim hidup, karena anak, karena repot, karena kerjaan. Cinta yang sejati bukan api yang muncul dengan sendirinya, no. Tetapi cinta itu terus membuat api itu menyala, dijaga lewat komitmen dan pengorbanan, saudara. Pernikahan Kristen bertahan bukan karena perasaan, tetapi karena covenant. Budaya mengejar chemistry, tetapi Tuhan memanggil kita untuk masuk covenant. Jadi begini saudara, ada sebuah kritik budaya. Saya akan menunjukkan apa yang budaya katakan. Ada sebuah film namanya Monogamy di tahun 2011 kalau nggak salah ya. Yang jadi sutradara Dana Adam Shapiro. Melakukan wawancara 50 pasangan yang bercerai. Ditanyain kenapa kamu cerai? Dan kesimpulannya begini, monogami gagal karena spontanitas atau chemistry mati oleh kewajiban pernikahan. Jadi budaya dunia melihat komitmen sebagai penghambat gairah. Jadi saudara kita hidup di zaman di mana cinta itu menurut budaya harus spontan dan instan. Pernikahan dianggap sebagai penjara bagi chemistry. Makanya banyak orang, it's only a piece of paper. Let's get rid of that marriage. See, iblis berusaha menghancurkan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan menunjukkan Tuhan. Makanya iblis berusaha menghancurkan covenant. Diganti chemistry. Nah menurut Shapiro, gairah dan chemistry seksual itu butuh spontanitas. Sementara pernikahan itu banyak komitmen dan kewajiban. Dan dibilang begini, dari 50 orang yang diwawancara, kewajiban dalam pernikahan membunuh spontanitas dan chemistry. Apakah betul seperti itu? Nah kita akan bongkar satu-satu. Nah W.H. Auden ada seorang yang menulis bukunya A Certain World, A Commonplace Book ya. Dia berkata begini, ini kontra budaya dunia. Setiap pernikahan, bahagia atau tidak, itu jauh lebih menarik kisahnya daripada kisah asmara manapun, betapapun bergairahnya. Kenapa? Karena pernikahan, covenant bukanlah hasil dari emosi sesaat, namun merupakan ciptaan dari waktu dan kehendak yang terus diperjuangkan. Inilah covenant. Covenant lebih dalam dan membentuk dibandingkan chemistry yang dangkal. Cinta sejati itu seperti sungai yang terus mengalir makin dalam dan makin deras. Bukan seperti kembang api yang meledak dan kemudian padam. Saudara, cinta yang didasarkan oleh covenant bukan tentang merasa dicintai. Tapi bagaimana kita dimampukan untuk tetap mencintai. Bahkan saat pasangan kita tidak layak untuk dicintai. Inilah kasih yang seperti Kristus. Yang tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah saudara, saya pernah ada di dalam sebuah talk show. Terus talk show-nya tentang anak-anak muda. Terus ada pertanyaan begini. Mungkin karena sering lihat postingan saya cukup mesra sama istri saya gitu ya. Terus dia bilang, pastor apakah pastor masih merasakan chemistry? Listrik itu loh pastor, kalau pastor gandengan. Wah, ternyata rupanya kalau gandengan itu, kalau pacaran tuh banyak listriknya katanya. Jer gitu saudara ya.
Pernah nggak kayak gitu? Ini yang ketawa-ketawa pernah ya saudara ya? Terus ditanyain, apakah pastor kalau waktu dicium sama istri setelah tahun ini saya 24 tahun menikah, apakah masih deg-degan gitu? Ya, itu udah ada yang bilang, gak kroso pastor gitu ya saudara ya. Saudara perhatikan. Let me break it down for you. Oke, let me break it down. Perasaan deg-degan, perasaan seperti listrik, perasaan seru di awal, itu sebenarnya bukan cinta. Tapi itu soal ego. Karena artinya orang yang saudara sukai, yang saudara anggap ganteng, cantik, menarik, ideal, yang membuat kita tertarik sama dia, ternyata dia juga suka sama kamu. Wah, cintaku tidak bertepuk sebelah tangan, ya kan gitu. Makanya saudara senang banget. Jadi waktu saudara digandeng, waktu saudara dicium, dan saudara ada deg-degan, ada listriknya, itu bukan cinta, itu ego yang terpenuhi. Cinta sejati bukan tentang perasaan menggebu saat kita dicintai. Namun cinta yang rela berkorban yang membuat orang yang kita cintai itu menjadi semakin indah. Maksudnya apa semakin indah? Semakin serupa seperti Kristus. Itulah covenant. Tetap setia, tetap penuh kasih melayani, terlepas dari naik turunnya emosi atau keadaan untuk jangka panjang, pada saat nangis atau tawa, pada saat suka atau duka. Nah, untuk mencapai cinta seperti itu tentu saja butuh waktu saudara. Kita perlu terus mengenal siapa pasangan kita itu sebenarnya. Karena di awal hubungan, saudara hanya jatuh cinta sama bayangan orang itu. Saudara jatuh cinta kenapa? Karena kalau ini alasannya ya. Kalau alasannya, karena senyumnya menawan, itu bukan even bayangan. Saudara hanya sangat fana. Saudara suka, soalnya dia seksi. Waduh, itu tambah parah gitu. Tapi kalau misalnya saudara lihat, dia itu cinta Tuhan. Tapi banyak kelemahan. Nah, saudara sedang melihat bayangan, saudara jatuh cinta sama seseorang yang belum jadi seperti yang Kristus inginkan. Tapi dia sudah ada tanda-tandanya. Sudah saya cerita sedikit ya. Saya pernah, maksudnya awal-awal saya tertarik sama istri saya. Itu pada waktu saya nggak sengaja, Alkitabnya itu ketinggalan. Alkitabnya ketinggalan, terus ditanyain, ini tunjuk, ini Alkitabnya siapa? Saya ambil, saya buka, Novi. Saya bawa, nanti saya kasih, karena kita suka latihan musik bareng. Saya main keyboard, dia WL gitu saudara ya. Jadi saya nanti kasih. Tapi kepo di mobil saya ambil. Kok cek nih tulisannya gitu, saya buka. Wah, tulisannya tuh banyak sekali doanya dia dan reflektifnya dia di dalam Alkitab itu. Kan mestinya saya enggak boleh baca ya. Tapi saya masih ingat tuh di lapangan parkir tak nyalain, tak baca. Waktu saya baca, terharu saya. Wow, tulisannya tentang Tuhan. Hatinya bagaimana hausnya sama Tuhan. Bagaimana dia berdoa dan dia bertobat. Saya lihat, wow, dalam hati, this is wife material. Ini bisa jadi istri. Dan itu yang membuat saya tertarik. Habis itu of course saya ke gereja, saya main keyboard terus lihat dia WL. Wah, luar biasa ini. Ini memang cocok. Tapi ternyata pada waktu kita mulai kenal, tidak seperti yang ditulis itu saudara. Tapi let me tell you this. Ada bayangannya. Ada bayangannya bahwa dia itu karena dia cinta Tuhan, maka Tuhan sedang membentuk dia. Nah sekarang setelah 24 tahun, saya melihat yang ditulis itu semakin lama semakin nyata dan semakin real dan semakin real. Nah itulah sebabnya kita perlu sadar, cinta itu bukan chemistry saudara. Pernikahan adalah covenant. Pernikahan bukan tempat kita mendapat cinta, tapi tempat kita belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi. Bukan soal kamu membuat aku bahagia, tetapi soal aku memilih untuk menolong kamu untuk bertumbuh serupa Kristus. Inilah panggilan pernikahan. Mencerminkan kasih Kristus kepada gerejanya. Dan covenant ini pusatnya di mana? Kristus. Karena lambang covenant yang tertinggi adalah siapa? Kristus dan gerejanya.
Makanya saat kita lebih mencintai Kristus daripada pasangan, maka kita akan mencintai pasangan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Nah, kita masuk di dalam poin yang kedua. Nah, apa yang dilakukan pernikahan? Bukan ngapain ya pernikahan, tetapi pernikahan itu membuat apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, Efesus 5, 25-26a. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk apa? Menguduskannya, sanctify her. Jadi pernikahan itu sanctify, menguduskan. Pernikahan bukan sekedar tempat menemukan kenyamanan, tetapi sarana Tuhan untuk mengubah kita. Pasangan kita bukan juru selamat kita. Pasangan kita adalah rekan Kristus yang akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pernikahan dipakai Tuhan untuk menguduskan saudara dan saya, memperindah saudara dan saya, memurnikan karakter saudara dan saya. Nah, ini saya memberikan kontras pandangan ya dengan budaya, oke? Dengan culture di dunia. Kalau kamu bertanya, saudara bertanya sama budaya di luar, apa tujuan pernikahan? Kenapa kamu menikah? Studi menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang ngomong gini, saya ingin seseorang yang bisa menerima saya apa adanya. Nah, itu kelihatannya bagus ya. Dan tidak mencoba mengubah saya. Wah, itu. Aku iki yo ngene, trimon. Wah, gitu saudara ya. Artinya mereka tidak ingin menikah untuk berubah. Lah terus kenapa menikah? Jawabannya adalah untuk menambah kenyamanan hidupku. Aku ingin pendamping. Aku ingin romantisme. Tambahan penghasilan. Double income prosperity. Ya kan? Itu. Dan aku nggak kepingin diubah. Jangan coba-coba mengubah aku. Tapi kalau kita lihat Injil, kita lihat Alkitab. Alkitab selalu menentang orang yang merasa dirinya sudah hebat. Kalau saudara sadar seperti kita sadar terhadap Tuhan. Tuhan, aku banyak kelemahan. Tolong bantu aku Tuhan untuk berubah. Dan kalau kita punya mindset itu dan masuk dalam pernikahan. Aku punya banyak kelemahan. Sama-sama kita menuju Kristus. Maka pasangan ada di sana untuk mengikis sisi gelap kita. Untuk menolong kita berubah kepada keserupaan Kristus. Si bedanya satunya fokusnya sama diri sendiri. Satunya fokusnya sama Tuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita banyak kekurangan, bahwa kita jauh dari pribadi yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki, ketika kita pengaku itu, baru kita mulai mengerti apa kata Tuhan soal tujuan pernikahan. Dan saudara mengerti kenapa pasanganmu hadir di dalam hidupmu. Saudara, ini sangat konsisten dengan hashtag kita, bukan tempat untuk orang sempurna. Tadi kesaksian bagaimana saya sangat tersentuh karena dikatakan, of course pada saat manusia berdosa kumpul komunitas pasti ada konflik. Tapi konflik itu di dalam Kristus sebagai batu penjuru, konflik menjadi sarana yang indah untuk membentuk kita. Wow, itu luar biasa. Jadi kalau saya bisa simpulkan begini saudara. Pernikahan adalah bengkel tempat kasih karunia bekerja setiap hari. Untuk ngapain? Melembutkan ego saudara. Membentuk karakter saudara. Menyingkapkan kegelapan hati saudara yang sesungguhnya. Supaya saudara semakin serupa kepada Kristus. Filipi 1 ayat 6 dikatakan begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang, baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apa pekerjaan baik itu? Nah, dalam konteks pernikahan, perhatikan. Dalam konteks pernikahan misalnya saya sama Novi. Saya baru melihat bayangan dari siapa diri Novi yang seharusnya di dalam Kristus. Itu di dalam pernikahan. Jadi kalau saudara cuma kenal seseorang yang sedang diubah oleh Kristus, saudara melihat dua hal. Saudara melihat siapa orang itu sekarang, tetapi pada waktu ada konflik, pada waktu ada proses, pada waktu ada pertengkaran, dan orang itu bertobat, orang itu berubah, orang itu merasakan kasih Kristus.
Saudara sedang melihat orang itu menjadi siapa dia di dalam Kristus. Oke, mungkin saudara bingung. Saya kasih sedikit ilustrasi. Ini gambaran. Nah yang sebelah sini, saudara bisa lihat gunungnya nggak? Jelas. Yang sebelah sini, ini gunung yang sama. Yang sebelah sini nggak bisa jelas. Kenapa? Karena banyak awan. Nah apa yang terjadi? Awan itu saya gambarkan seperti manusia lama kita. Orang yang suka marah, belum sabar. Orang yang iri hati, orang yang insecure. Orang yang masih banyak sekali kelemahan-kelemahan. Nah apa yang terjadi? Kadang kita melihat pasangan kita melihat kelemahannya, banyak awan. Kita melihat kelemahannya, kita melihat kebiasaan buruknya, itu dosa, itu awan. Tapi ada momen singkat tapi indah. Di mana awan itu tersingkap pada waktu orang itu bertobat. Pada waktu orang itu tiba-tiba minta maaf. Pada waktu orang itu mau berkorban pada saat dia semestinya tidak perlu berkorban. Pada waktu orang itu bisa egois. Tapi ternyata dia memikirkan anak-anaknya dan istrinya. Awan itu tersingkap. Dan kamu melihat siapa orang itu sebenarnya di dalam Kristus. Itu adalah kemuliaan yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan kita semua diundang untuk terlibat dalam proses itu kepada pasangan kita. Saya cerita sedikit ya saudara. Kadang-kadang kalau misalnya saya lagi konseling sama istri saya gitu ya. Terus udah gitu, ini yang diajain konseling itu bulet aja. Terus saya, saya udah kehabisan kata-kata. Semuanya kata-kata yang saya katakan kayaknya nggak nyampe. Terus tiba-tiba istri saya jamin. Cas, waktu dia ngomong. Wah, dia bisa mendiagnosa. Dia bisa ngomong tepat sasaran. Dan membuat orang itu terdiam. Dan membuat orang itu mau bertobat. Saya sampai kaget. Wah, luar biasa. Punya hikmat. Gak sekolah teologi, aku sih sekolah teologi. Kok dia bisa seperti ini ya? Nah saudara tahu apa yang terjadi? Waktu selesai itu, saya semakin kagum. Aku bilang, saya setelah selesai konseling, aku kagum tadi sama kamu. Kamu kok bisa ya kayak gitu? Aku aja gak mikir kayak gitu. Kamu kok bisa seperti itu? You're so good, I love you. Kenapa? What I love itu bukan loving Novi yang penuh dengan awan. Atau Novi yang dulu yang saya pikir itu. Tapi ini bayangannya semakin lama semakin jelas. Dan itu yang membuat kita semakin jatuh cinta. Bukan hanya kepada orangnya. Tetapi kepada Kristus yang bekerja di dalam dia. Sudah bisa melihat ini? Waktu kita melakukan kelas pranikah. Pada waktu dia mengajar. Terus tiba-tiba dia mengatakan suatu quote yang bukan quote orang lain. Itu quote-nya dia sendiri. Saya sampai kaget. Kalah gue ciamik gitu. Waktu saya melihat itu, saya semakin jatuh cinta. Bukan jatuh cinta sama dia saja, tapi saya sangat kagum melihat sekilas kemuliaan pasangan saya di dalam Kristus. Itu yang seharusnya kita lakukan pada waktu kita ada di dalam pernikahan, mendorong dia untuk semakin serupa Kristus, bukan untuk diberhalakan bagi diri sendiri. Nah, saya mau memberikan beberapa aplikasi praktis. Apa saja hal-hal yang membuat awan itu tersingkap? Aplikasi praktis, jangan kaget. Maksudnya begini, masuklah ke dalam pernikahan, bagi saudara yang belum menikah, dengan ekspektasi adanya konfrontasi. Pasti. Jangan sombong dulu. Kalau saudara bilang, aku gak pernah bertengkar sama bojoku. Jangan-jangan pasanganmu bilang, karepmu. Gitu. Ya, itu bukan Injil. Pernikahan itu seperti jam tumbler. Apa maksudnya? 2 batu kasar dimasukkan ke dalam alat penggosok. Mereka saling bergesekan, saling menyakitkan, tetapi keluar sebagai permata yang indah. Ketika keluar jadi indah, karena saling menumbuk. Kita tidak bisa keluar dari pernikahan yang baik, sejati, tanpa berubah. Karena cinta yang sejati dari Kristus akan mengikis keegoisan kita. Ketika konflik muncul, itu bukan berarti kita menikah dengan orang yang salah. Bukan. Itu justru tanda pasangan kita adalah orang yang real, gak palsu. Pasti akan membawa kita kepada konfrontasi. Tetapi konfrontasi itu membentuk. Dan Tuhan sedang bekerja melalui itu. Karena itu, ini aplikasi praktis bagi saudara yang belum
menikah. Atau sedang menuju kepada pernikahan, lagi ragu. Aplikasikan, pilihlah pasangan dengan bijak. Bagi yang sudah menikah, wah ya ini sudah tidak bisa aplikasi. Ya, salamu dewi gitu saudara. Tetapi kita bisa bertobat. Tapi yang belum, pilihlah pasangan dengan bijak. Pilihlah orang yang mau terus bertumbuh dalam karakternya. Jangan cuma dilihat statusnya dan penampilannya tok. Bolehlah. Tetapi yang paling penting itu cinta Tuhan atau tidak. Mau bertobat atau tidak. Mau terus bertumbuh atau tidak. Saya pernah ketemu sama orang yang sudah bertahun-tahun kumpul. Orang-orang yang gospel center. Orang-orang yang udah ngerti tentang Injil. Tapi gak berubah-berubah. Karakternya sama terus. Saya mempertanyakan, ini sudah lahir baru atau belum? Atau cuma beragama? Carilah sahabat sejati, bukan sekedar pasangan serasi. Rima loh saudara. Sahabat sejati bukan pasangan serasi. Ketertarikan itu bukan hanya bertumbuh pada hal-hal yang memudar. Pasanganmu sekarang bukan hanya orang yang kamu cintai sekarang. Tetapi seseorang yang Tuhan sedang bentuk menjadi mulia. Yang setuju katakan amin. Ada hal praktis lagi ya saudara. Saya kasih sebuah aplikasi praktis. Daya tarik yang sejati. Orang kan bilang gini, harus ada koneksi dong, harus ada chemistry dong. Iya, tapi jangan lupa. Ini saya mengambil dari parafrase quote J.R.R. Tolkien. Yang menulis Lord of the Rings. Ya, Lord of the Rings. Dia bilang begini, daya tarik yang sejati adalah dicintai oleh orang yang kamu hormati. Maksudnya apa? Orang yang kamu hormati. Saya sampai baca lebih dalam. Gini, apa yang bikin kita hormat sama pasangan kita? 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian setelah menikah. Oh ternyata bukan statusnya, penampilannya. Karena penampilan itu saudara menurun. Status, kalau enggak ada karakter percuma. Prestasi, kalau enggak punya kekekalan percuma. Tapi lihat, apa yang membuat kita itu bisa hormat sama pasangan kita? Orang yang mudah bertobat dan terus diubahkan dan bertumbuh. Hatinya itu selalu ingin mendengarkan firman, mau bertobat. Orang yang tetap hadir saat kita lemah. Orang yang berani negur, bicara jujur, tapi dengan kasih. Orang yang rela berkorban dan berubah karena kasih. Mungkin di awal saudara tertarik pada penampilan, gaya dan status. Tapi cinta sejati akan bertumbuh waktu kita melihat seseorang yang rela dibentuk oleh kasih karunia. Dan saat orang itu berubah karena kasih karunia, bayangannya jadi semakin nyata, semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Nah, 2B ya. Selain pernikahan menyucikan, menguduskan, pernikahan juga menyatukan. Coba kita lihat di sini, Efesus 5 berkata, istri tunduklah, 25 ayat 25, suami kasihilah. Coba saudara lihat, komennya beda. Istri disuruh tunduk, suami disuruh mengasihi. Nah Alkitab tidak menyamakan peran gender. Wanita disuruh begini, pria disuruh begini. Tapi nanti saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana perbedaannya. Tapi melalui hubungan pernikahan, dalam perbedaan mereka, dengan kasih dan kerendahan hati bisa menyatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menarik saudara, prinsipnya apa sih tentang suami? Nah ini saya mau kasih tahu kepada suami ya, para suami. Tunduk, suami kasihilah, istri suruh tunduk. Tapi begini, headship itu bukan rulership. Kepala, karena engkau akan jadi kepala keluarga, kalau yang belum menikah. Yang sudah menikah, saudara adalah kepala keluarga, imam dalam keluarga. Kepala itu bukan penguasa. Prinsip ini sering disalah mengerti. Kadang-kadang kita berpikir kepala itu seperti penguasa. Nah, saya mau membawa kepada budaya sedikit ya saudara ya. Liberal, para kaum liberal, itu menolak prinsip kepemimpinan suami. No, itu kuno. Zaman kuno, kita feminisme. Wah, cowok-cowok pun ada yang, I'm a feminist. Meskipun cowok, saya percaya bahwa semua wanita itu bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Saya percaya itu juga. Tapi feminisme
itu sebenarnya adalah reaksi dari penindasan terhadap wanita. Betul memang, tapi kebablas. Nah, liberal menolak prinsip kepemimpinan suami. Nah, orang-orang konservatif bilang, oh Alkitab cocok. Itu hanya kebetulan. Kenapa? Karena mereka menganut chauvinisme. Chauvinisme berpikir, wah laki itu harus yang the best. Dia memimpin. Tapi dia bukan pemimpin headship, tetapi penguasa. Dan itu akhirnya memaksakan pola budaya masa lalu atau tradisi. Apakah tradisi Indonesia, Jawa, Chinese atau Western, apapun itu. Nah, Alkitab tidak berpihak pada ideologi manapun. Alkitab berpihak pada Injil dan Injil memberi kita prinsip, tetapi juga ada kebebasan. Alkitab tidak memberikan instruksi spesifik, tetapi memberi kerangka kasih yang kokoh, tapi lentur. Nah, kalau kita bicara headship, katakan sama-sama headship. Headship itu pemimpin, ya, kepemimpinan. Saya mau tanya sama saudara, kepemimpinan seperti apa yang Yesus contohkan? Apakah pemimpin yang menindas, pemimpin yang mengeksploitasi atau memanfaatkan? No. Headship kepemimpinan yang Kristus tunjukkan itu ditandai oleh suatu pengorbanan. Kristus malah berkorban, dirinya menerima semua hukuman yang seharusnya saudara dan saya terima di atas kayu salib. Perhatikan saudara, yang memikat kita, yang mendorong kita untuk percaya Kristus, itu bukan ancaman loh. Itu bukan tindasan, tetapi pengorbanan, kasih karunia. Hai para suami, kepemimpinan yang saudara semua harus teladani adalah seperti Kristus. Apakah saudara menawarkan kasih karunia? Apakah saudara menunjukkan pengorbanan Kristus? Karena headship itu bukan egoisme, tapi tanggung jawab untuk mengorbankan diri. Suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bukan bilang gini, suami menangkan semua argumentasi. Bukan gitu saudara. Kadang-kadang kita sukanya apa? Menang argumentasi. Kalau sudah menang, ngapain? Tetap aja gigit jari. Semuanya kalah. Suami adalah kepala bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk mengasihi seperti Kristus rela mati. Karena itu prinsipnya para suami, lakukan seperti Kristus lakukan. Dahulukan kebutuhan, keinginan, kepentingan keluargamu, istrimu di atas kepentinganmu sendiri, keinginanmu dan kebutuhanmu sendiri. Headship itu bukan kartu aku menang yang dikeluarkan, tetapi tanggung jawab berat yang dipakai dengan kerendahan hati. Jadi kalau saudara lihat, itu adalah suami. Nah gantian istri, oke saudara. Efesus 5 ayat 22, baca sama-sama ayat 22, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Paulus berkata begini, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bukan tunduklah kepada suamimu karena dialah Tuhan. Bukan ya. Itu perbedaan kosakata yang kecil tapi sangat berarti. Secara tidak langsung, perhatikan. Paulus sudah mengingatkan kedua-duanya, suami dan istri. Masih ada Tuhan. Kamu itu dititipkan satu sama lain, jangan saling menyakiti dan memanfaatkan. Masih ada Tuhan. Istri juga. Apakah perintah Paulus untuk sang suami itu seperti Kristus? Apakah kita tidak perlu, para wanita, apakah istri tidak perlu menunjukkan hormat? Sampai suami bisa membuktikan dia bisa mengasihi kamu seperti Kristus secara sempurna? Ya enggak juga. Namanya manusia, pasti memiliki kekurangan, melakukan kesalahan. Jadi bagaimana istri bisa menghormati suami yang tidak sempurna? Caranya apa? Istri hendaklah menghormati suami. Caranya adalah pada saat suamimu gagal dan lemah, berikan suamimu feedback atau masukan. Tetapi dengan cara yang membangun, yang penuh dengan hormat, yang penuh kasih. Tolonglah dia untuk menjadi pemimpin yang baik. Tolonglah, itu penolong, itu bahasa Ibraninya adalah ezer. Bahasanya apa saudara? Ezer, saya nggak ada di sini ya. Ezer, katakan sama-sama Ezer. Saudara masih ingat Ebenezer?
Nah itu, Tuhan adalah penolongku. Kata-kata yang sama yang dipakai untuk Tuhan itu dipasangkan kepada istri. Saya mau tanya sama saudara. Yang menolong sama yang ditolong kuatan mana? Boleh dijawab. Yang menolong sama yang ditolong kuatan mana? Yang menolong. Jadi Tuhan tahu. Para istri itu sebenarnya lebih kuat. Tapi tidak disuruh memimpin. Yang disuruh memimpin. Yang ditolong itu. Ditolong untuk jadi apa? Pemimpin. Saya cerita sedikit ya. Saya itu pernah pas lagi habis buyaran gereja, bukan di sini ya, bukan di sini ya. Supaya nggak ada yang tersinggung ya, nggak ada di sini. Dan ini benar bukan di sini. Terus saya pas selesai gereja, sudah selesai khotbah, terus tiba-tiba ada yang datang. Waduh pastor, senang sekali bisa ketemu, gini. Saya sangat diberkati. Oh ya Bu, terima kasih gitu. Iya, ini loh, suamiku. Sini yo. Duk. Ditarik, kemejanya ditarik. Iki pastor, mendeman. Khotbah ono dikeplak, blak gitu saudara. Waduh, saya langsung berempati sama suaminya. Enggak ya Pak ya, Bapak cinta Tuhan ya, saya sampai kayak gitu. Suaminya diam aja gitu. Ya, mau gimana? Saya harus ngapain? Saya bisa melihat bagaimana si istri ini maksudnya baik. Tapi melucuti semua kejantanannya dia di hadapan saya. Wah, disikatin gini, ayo doakan kita. Aduh, saya bingung sampean. Ini gimana gitu. Coba saudara ya, perhatikan. Ini nggak membangun. Dia nggak bisa bertumbuh sebagai seorang kepala kalau saudara sebagai istri selalu take over. Saudara, disinilah saya sangat appreciate sama istri saya. Berapa tahun 2010, saya udah berhenti jadi CEO dari perusahaan, dia yang take over. Jadi ini sudah 14 tahun dia udah memimpin perusahaan ini. Dan sejak dia take over juga, perusahaan yang kita punya 3 perusahaan, 2 perusahaan tutup, 1 perusahaan ini justru malah jadi besar. Jadi luar biasa sukses. Dan kalau ngomongin tentang sensitive stuff, income, gaji pendeta sama gaji CEO, 10 kali lipat bro. Tapi puji Tuhan, istri saya tidak pernah menindas, tidak pernah merendahkan saya. Tapi yang justru yang dia lakukan adalah menolong saya untuk menjadi pemimpin yang baik. Menghormati saya. Membuat keputusan, tidak pernah dia melakukannya. Dia memberikan opsi. Dia tahu saya repot. Dia bikin, ini loh A, B, C. Aku udah research. Coba kamu pikir. Saya tanya, menurut kamu yang A gimana? Menurut kamu yang B gimana? Yang C gimana? Dia jelaskan semua. Oke, kita doa bareng. Habis itu dia minta kamu yang decide. Dan kalau saya decide sesuatu yang belum tentu mungkin menurut dia terbaik, dia tetap konsekuen melakukannya. Wah, saya belajar. Let me tell you, saya berubah bukan karena omelannya. Tidak pernah itu saya ketemu sama suami. Setelah 20 tahun. Akhirnya saya berubah karena istri saya ngomel sama saya terus. Yang ada adalah saya berubah karena kasih karunia yang istri saya tunjukkan kepada saya. Saya jadi malu, saya jadi bertobat sama Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku semestinya memimpin, kok aku jadi seperti ini. Aku sangat egois. Disitulah saya melihat bahwa ternyata rumus ini adalah rumus yang terbaik. Suami, kasihi istrimu dan berkorban bagi dia seperti Kristus kepada jemaat. Istri, hormati suamimu seperti kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu karena kita ingin timbal balik. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, siapa yang harus mulai duluan? Karena bisa begini, ya gimana aku bisa mengasihi wong dia enggak menghormati aku? Suaminya bilang gitu, istrinya bilang, gimana aku bisa menghormati wong kamu enggak mengasihi aku? Lalu ini lingkaran setan saudara. Gimana caranya? Siapa yang mulai duluan? Nah inilah kompleksnya. Karena sulit memang. Perintah firman Tuhan ini, perhatikan, tidak bersifat meritokratis. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau suami mengasihi seperti Kristus, baru istri hormat dan tunduk. Atau sebaliknya, kalau istri menghormati, baru suami bisa mengasihi. Bukan. Tapi Paulus bilang, hormati, tunduk sama istri, kasihi, seperti Kristus.
sama suami. Tanpa ada kondisinya. Nah, gimana caranya melakukan? Disinilah kita masuk dalam poin yang ketiga. Ya. Apa yang dibutuhkan? Dikatakan, kalau saudara perhatikan tadi kita baca ayat 21 dan seterusnya. Ada yang menarik, ayat 18-nya berkata begini. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tunduklah kamu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi Paulus bicara soal kepenuhan roh, kasih Tuhan yang melimpah di dalam hati. Terus tiba-tiba bicara tentang suami dan istri. Kok nggak ada transisi? Mestinya begini dong. Oke, sekarang kita udah selesai bilang kepenuhan dalam roh ya. Sekarang kita masuk dalam seminar pernikahan ya. Oke, begini. Nggak gitu, nggak ada. Kok bisa nggak ada transisi ganti topik? Karena begini saudara, Paulus tidak sedang ganti topik. Dia masih bicara soal hal yang sama. Perhatikan. Pernikahan tidak akan berhasil kalau kita tidak memiliki ini sebagai dasar. Ininya itu apa? Yang dibutuhkan pernikahan adalah kasih yang berasal dari Injil. Tanpa Injil yang hidup di hati kita, pernikahan akan menjadi ladang kekecewaan. Karena cintamu dari kekosongan, bukan dari kelimpahan. Kebanyakan orang menikah dengan harapan dipenuhi oleh pasangan mereka. Saudara pernah lihat scene di mana Tom Cruise berkata sama Renee Zellweger, dia bilang gini, you complete me. Wah semuanya kelepak-kelepak tuh cewek. Oh you complete me. Gitu. Let me tell you itu gak alkitabiah. Kalau kamu butuh orang berdosa lainnya, orang yang gak sempurna to complete you, kamu akan kecewa karena kamu juga orang berdosa, pasanganmu juga orang berdosa. Kalau satu-satunya sumber kasih kita adalah kasih pasangan, maka pernikahan kita rapuh. Kita akan hancur saat mereka gagal memenuhi ekspektasi kita. Kita hanya bisa terus memberi cinta jika dipenuhi oleh cinta yang tidak pernah kering. Kasih sejati hanya bisa mengalir dari hati yang telah terlebih dahulu dipenuhi oleh kasih Allah. Timothy Keller di dalam bukunya menyebut kasih yang seperti itu adalah kasih filantropis. Apa itu love philanthropy? Dia berkata begini, hanya hati yang kaya akan Injil, melimpah dalam kasih Kristus yang sanggup mencinta, bahkan saat tidak dicinta. Filantropis itu adalah seorang yang beramal, dia bisa memberi karena dia punya kelimpahan. Demikian juga kita hanya bisa mencinta dengan tanpa syarat. Mencinta dengan setia, sabar, rela berkorban. Itu hanya bisa terjadi kalau kita menerima kasih yang limpah itu dari Tuhan. Itu yang dimaksudkan kasih filantropis. Nah pertanyaannya kan begini, bagaimana kita bisa mengasihi seperti itu? Injil adalah kisah cinta terbesar. Bukan tentang dua orang yang saling mencintai. Tetapi tentang satu pribadi yang mencintai saudara dan saya. Saat kita bahkan tidak mencintai dia kembali. Siapa itu? Yesus. Itulah sebabnya Yesus dipanggil pengantin kita yang sempurna. Apa yang pengantin kita Yesus lakukan bagi kita? Supaya kita bisa menghidupi kasih yang seperti itu. Pengantin kita memperagakannya disalib. Dia ditolak supaya saudara diterima. Dia ditinggalkan supaya saudara tidak pernah sendirian. Dia disalahpahami supaya saudara dapat dipahami oleh Tuhan. Ada solidaritas dari Tuhan. Dan saudara dikenal oleh Tuhan. Dia memikul beban kita supaya kita bisa memikul beban satu sama lain termasuk pasanganmu. Gak ada beban yang terlalu berat. Karena Kristus sudah memikul bebanmu. Dia menjadi buruk rupa di kayu salib. Supaya saudara jadi cantik. Diperindah sebagai mempelainya. Saudaraku, kamu tidak akan sanggup mencintai pasangan dalam kondisi terburuknya. Sampai kamu sadar Yesus mencintai kamu dalam kondisi terburukmu. Renungkan ini, aplikasikan ini. Saat kita dipenuhi kasih oleh Allah, kita bisa melakukan love philanthropy.
kasih yang murah hati. Bahkan saat kasih itu tidak dibalas. Bahkan saat kau lelah dan ditolak. Karena Yesus sudah menerima kamu. Yesus tidak pernah lelah sama kamu. Perhatikan ini. Yesus tidak menunggu kita menjadi indah untuk mencintai kita. He doesn't wait for you to be lovely to love you. But He loves you so you can become lovely. Dia mencintai kita agar kita menjadi indah. Itu yang Dia lakukan. Itulah covenant. Cinta yang sejati selalu menyerupai salib. Memberi, bertahan, mengubah yang dikasihi. Tawarkan kasih yang sama. Tadi kan tanya, siapa yang mulai duluan? Tawarkan kasih yang sama, suami, istri. Tawarkan kasih yang sama yang sudah kamu terima dari Yesus kepada pasanganmu. Apa yang ditunjukkan oleh pernikahan? Secara cepat. Rahasia ini besar, yang kumaksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Perhatikan di sini. Pernikahan manusia di bumi bukanlah tujuan akhir. Namun hanya petunjuk kepada tujuan yang lebih besar. Bahkan cinta yang terbaik di bumi tidak bisa memuaskan dahaga terdalam jiwa kita. Cinta tertinggi bukan ada di ranjang pernikahan. Tetapi cinta tertinggi ada di salib dan di pelukan Kristus Yesus. Kasih Kristus. Pernikahan yang terbesar, yang paling sempurna. Pernikahan utama, kata Alkitab. Itu terjadi di Wahyu 19 ayat 6-9. Di akhir zaman, Alkitab menyebutnya perjamuan kawin anak domba. Kita bersatu dengan Kristus dalam sukacita sejati. Jadi, saya punya nasihat buat kita yang single. Buat kita semua. Pernikahan itu baik, tapi bukan segalanya. Kamu tidak perlu menunggu menikah untuk merasa utuh. Yang setuju katakan amin. Karena dalam Kristus, kamu sudah dicintai dengan sempurna. Ingat, pernikahan manusia di bumi adalah bayangan, bukan tujuan akhir. Kamu tidak kekurangan apapun, meskipun belum menikah. Karena kamu punya Kristus yang adalah kepenuhan sejatimu. Yesus adalah satu-satunya manusia yang benar-benar utuh. Dan dia juga gak menikah. Itu menunjukkan bahwa saudara tidak perlu pernikahan untuk menjadi utuh. Tapi kamu butuh Yesus. Kamu butuh Kristus. Dan kalau kamu punya Kristus, kamu punya segalanya. Yang setuju katakan amin. Bagi yang sudah menikah, pasanganmu adalah berkat, bukan kutuk ya. Tapi dia bukan juru selamatmu. Jangan menuntut pasanganmu untuk jadi sempurna, gak bisa. Karena hanya Kristus yang sempurna. Pernikahanmu adalah bayangan, bukan tujuan akhir. Ketika pasanganmu mengecewakan, kamu tetap bisa mencintai dia. Karena Kristus yang sempurna lebih dulu mencintai kamu. Karena kamu pun juga mengecewakan buat Tuhan. Tapi Tuhan tetap cinta sama kamu. Dengan kasih yang sama, kamu bisa memberikan cinta itu. Bagi saudara yang pernah gagal dalam pernikahan, mungkin bercerai, ada pengkhianatan, dan pernikahan berakhir dengan luka. Injil tidak pernah menutup-nutupi luka itu. Injil tidak membiarkan luka itu jadi identitasmu. Kamu bukan mantan suami. Kamu bukan mantan istri. Kamu bukan orang gagal. Kamu adalah anak yang sudah ditebus. Sudah dikasihi Allah. Kegagalan pernikahanmu bukan akhir cerita. Kasih Kristus selalu menulis bab berikutnya. Yesus tahu apa artinya ditolak oleh mempelainya, umatnya sendiri. Tapi dia tetap mengasihi. Dia tidak meninggalkan kita dalam kegagalan. Dia menebus, menyembuhkan, dan memakai luka kita. Dan menyatakan kasihnya sehingga saudara jadi indah di dalam dia. Itulah rahasia besar pernikahan. Pernikahan adalah bayangan Injil. Pernikahan membantu kita memahami Injil. Tetapi Injil membantu kita juga untuk memahami pernikahan. Dan Injil memberi kita kuasa untuk menjalani hidup sebagai yang menikah,
maupun tidak menikah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Reflektifnya, apakah kita memandang pernikahan sebagai tempat mendapat cinta atau sebagai tempat memberi cinta? Apakah kita siap membangun cinta, bukan hanya nunggu chemistry? Bagaimana Tuhan sedang memakai pasangan atau komunitasmu untuk membentuk karaktermu? Jangan bilang gini, aku ya wis ngene iki. No. Kamu punya bayangan yang lebih indah daripada sekarang. Mungkin sekarang banyak awannya. Tapi Tuhan kasih pasangan untuk membuat awan itu semakin kabur. Yang kelihatan adalah gunungnya. Yang kelihatan adalah siapa kamu di dalam Kristus. Apakah kita menghindari gesekan? Atau saudara bersedia bertumbuh di dalamnya? Siapa sumber kasihmu? Pasanganmu, dirimu sendiri, atau Kristus? Apakah kita sedang mencintai dengan kasih filantropis atau kasih transaksional? Apakah kita menaruh harapan terlalu tinggi pada pasangan atau relasi sehingga kamu sering kecewa sama orang? Apakah saya melihat cinta terbesar bukan di bumi, tapi di salib? Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu His Glory and My Good. Saudara diberkati hari ini. Amin. Saya akan membacakan implikasi Injil. Gospel people memahami bahwa chemistry bisa membuat jatuh cinta, tapi covenant yang membuat mereka bertahan dalam cinta. Gospel people mencintai pasangan bukan karena dia layak dicintai, tapi karena Kristus lebih dulu mencintai saat mereka masih tidak layak. Gospel people menyadari tujuan terbesar pernikahan bukan kebahagiaan, tapi kekudusan. Dan di dalam kekudusan itu, saudara bisa menemukan kebahagiaan sejati. Gospel people menyadari ketika gagal dalam pernikahan atau bahkan tidak menikah, orang yang seperti itu pun tetap memiliki pernikahan sejati satu hari bersama dengan Kristus. Yang pernikahan itulah, mempelai sejati itulah yang akan kita nantikan bersama-sama. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Kulihat mulia Bapakku dalam Kristus Yesus, semakin ku memandangnya, makin dia puaskanku. Amin. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Amin. Harapan dalam cobaan. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku dia selaraskan, dia beriku kekuatan. Berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti. Ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, katakan sama-sama. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegahannya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Amin. Lihat lengannya terentang. Lihat lengannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan yang menimpaku pada salib di paku, ya ku tahu Dia selamatkanku, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegahannya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. We worship you, Lord. Mulianya bagianku. Katakan dalam konteks pernikahan.
Relakan ku jadi tiada agar Kristus nyata. Amin. Mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia. Berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Baikkan bagi Tuhan, baginya kemuliaan. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Sebab ku tahu mulianya bagianku. Sebab ku tahu mulianya bagianku. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa dan bertobat di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan kebenaran, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbuka dan penuh pengakuan. Kami sadar Tuhan, kami sering menjalani dan membayangkan pernikahan dengan cara yang dunia tawarkan seringkali. Kami menjadikan kenyamanan sebagai tujuan, bukan kekudusan. Kami kejar chemistry, bukan covenant. Kami menginginkan pasangan yang sempurna, tapi kami sendiri enggan untuk dibentuk menjadi pribadi yang semakin seperti Kristus. Ampuni kami Tuhan. Setiap kali kami mencintai, kami sering cinta demi diri sendiri. Dan untuk saat kami kecewa karena pasangan kami tidak memenuhi ekspektasi kami enggak mengasihi mereka. Tapi kami malah menyalahkan mereka. Kami mengandalkan diri sendiri. Kami mengandalkan mereka untuk memenuhi hati kami yang kosong. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan luka-luka kami, kegagalan kami, keegoisan kami dalam tangan-Mu. Bagi kami yang sedang menikah, yang sudah menikah, kalau ada di antara kami yang hari-hari ini pernikahan kami sudah tawar, hambar, Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Kami serahkan luka-luka yang lama ini, kami bawa ke hadapan-Mu. Pulihkan Tuhan, sembuhkan, perbarui cinta kami. Bukan dengan kekuatan cinta diri sendiri, tapi dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Bagi kami yang belum menikah, ajari kami untuk menanti bukan dengan ketakutan atau frustrasi, tetapi dengan pengharapan yang terpaut hanya kepada kasih Kristus. Bagi kami yang pernah gagal dalam pernikahan, ajar kami, ingatkan kami bahwa kegagalan bukan akhir cerita kami. Karena penebusan-Mu selalu lebih besar daripada kehancuran kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak bisa mencintai dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi pada waktu kami memandang kepada Kristus, memandang kepada salib-Mu, di situ kami memiliki sumber yang tidak pernah berhenti. Penuhkan hati kami, penuhi kami dengan kasih-Mu. Buatlah Injil itu hidup dan membara di dalam hati kami Tuhan. Ajar kami untuk mencintai bukan karena kami butuh dikasihi, tetapi karena kami sudah terlebih dahulu dikasihi secara sempurna oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah message ini terus terngiang-ngiang dan mengkalibrasi hati kami. Mari sama-sama arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang sudah menopang, menyelamatkan dan memelihara. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarlah kabar baik ini. Yesus tidak menunggu kita menjadi
indah untuk mencintai saudara. Dia mencintai kita, mencintai saudara agar kita menjadi indah. Pulanglah dengan saksi ini, menjadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan kuasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy